Hadratul Mukarramin, Fadilatul Ulama wal Asatidah yang kita muliakan bersama para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, seluruh petugas haji dari kloter manapun. Ulun hormati, ulun muliakan tanpa mengurangi rasa ta'zim dan cinta ulun. Juga ulun sampaikan salam hormat kepada seluruh calon jamaah haji. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hajinya haji yang mabrur. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fikih manasik haji sudah kita pelajari di tempat kita masing-masing. Bahkan di sini sudah diulang-ulang terus tentang pelajaran manasik haji. Namun karena kita ini adalah manusia, limadza summiyal insan? Kenapa kita ini disebut dengan insan? Karena linisyanihi suka lupa. Jamaah, suka lupa. Bukan berarti Bapak Ibu belum ngerti manasik haji. Al-Fakir, Bapak Ibu sudah ngerti manasik haji, cuman tidak salahnya lancar haji karena diulang. Mudah-mudahan semakin melekat ilmu manasik haji yang membawa kita kepada kemakruhan nanti. Amin. Dimulai rukun haji. Singkat saja kita Bapak Ibu karena waktunya memang terbatas. Dimulai dengan rukun haji. Memang haji ini terdiri dari rukun, yang kedua wajib, dan yang ketiga sunnah. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah niat ihram haji. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Yang keempat adalah sa'i. Dan yang kelima adalah tahallul, dan ditutup dengan tertib berurutan sesuai haji yang diambil. Kalau haji tamattu maka urutannya berbeda dengan haji ifrad. Kalau haji ifrad berbeda lagi dengan haji qiran. Begitu juga berbeda dengan haji tamattu. Dan kita semua insya Allah jamaah haji Indonesia semua rata-rata mengambil haji tamattu. Maka oleh hal itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan fokus membahas materi fikih manasik haji tamattu, tidak melebar kepada ifrad, tidak melebar kepada qiran. Setuju jamaah? Setuju. Alhamdulillah. Rukun haji yang pertama tadi adalah niat ihram haji, adalah dilakukan ketika kita berada di miqat makani dan juga saat berada di miqat zamani. Miqat ada 2. Ada miqat makani, ada miqat zamani. Miqat makani artinya tempat untuk memulai haji atau tempat untuk memulai umrah itu sudah ditentukan oleh syarak. Berbedanya antara haji dan umrah mengenai miqat adalah ketika orang itu sudah berada di Mekah. Bagi orang yang hanya berumrah itu miqatnya adnal hil. Adnal hil itu yang paling dekat dari tanah haram setelah dia keluar dari tanah haram. Artinya dia boleh ngambil miqat di luar tanah haram yang terdekat seperti Tan'im. Ini miqatnya orang yang sudah berada di Mekah yang ingin melakukan ibadah umrah. Tapi bagi kita yang ingin melakukan haji dan kita sudah berada di Mekah, maka miqat makaninya adalah di hotel kita, di kediaman kita. Maka di tempat inilah nanti kita akan bersama-sama berniat. Boleh nanti di dalam bus dipandu oleh pembimbing masing-masing sebelum bus itu berangkat, ya. Dan diharapkan kepada jamaah untuk mengakhirkan niatnya. Kalau sudah ada pengumuman haji bahwa kita akan diberangkatkan jam sekian, maka waktu terakhir ingin kita meninggalkan hotel, disitulah kita menanamkan niat ihram haji. Kenapa? Karena apabila kita berpagi-pagi niat ihram haji, larangan ihram haji itu yang berat Bapak Ibu. Karena apabila sudah berniat ihram haji, larangan ihram otomatis berlaku. Di antara larangan ihram, 1, dilarang mencabut rambut atau bulu-buluan pada badan. 2, dilarang memotong kuku. 3, dilarang meminyaki rambut, meminyaki janggut dan kumis. 4, dilarang memakai wewangian.
5, dilarang bagi perempuan menutup muka dan menutup telapak tangan, kecuali bagi perempuan yang sudah sehari-harinya memakai cadar. Ini ada rukhsah. Bagi dia boleh memakai cadar di saat ihram, tapi cara memakai cadarnya berbeda. Dimana ketika perempuan yang sudah hari-harinya memakai cadar dan ingin berihram, maka memakai cadarnya dibikin seperti tirai. Seperti apa kalau bahasa Banjarnya itu dibikin kanopi. Bahasa Indonesia apa tuh? Dibikin semacam topi flat lalu dikasih tirai gini, nggak melekat langsung pada mukanya. Itu dibolehkan bagi perempuan yang sehari-hari sudah pakai cadar. Jadi ibu-ibu jangan heran nanti bagi laki-laki keberapa sudah bilang? Jamaah keberapa? Kelima lah. Kelima. Masih kelima. Tadi bagi perempuan dilarang menutup muka dan 2 tapak tangan. Yang kelima masih dilarang juga laki-laki untuk menutup kepala. Ya, laki-laki khusus dilarang menutup kepala. Tidak ada lagi laki-laki yang pakai peci, tidak ada lagi laki-laki yang memakai topi. Bagaimana hukumnya memakai payung yang melekat di kepala? Ya Bapak? Ini bapak-bapak bukan ibu-ibu ya, khusus bapak-bapak. Bagi bapak-bapak yang ingin memakai payung itu dibolehkan asalkan payungnya tidak menyatu dengan kepala. Paham? Kalau bapak-bapak memakai payung yang menyatu di kepala, sama hukumnya menutup kepala. Jadi kalau bapak-bapak kepanasan mau payungan, maka pakai saja payungan yang tidak menyentuh kepala atau payung tangan lah. Ada lagi ajib, payung yang menyatu dengan tubuh. Sepatu laki-laki juga tidak boleh memakai. Ya, jadi nanti pada puncaknya haji, ketika bapak ibu, ini bapak-bapak khususnya, bukan ibu-ibu, bapak-bapak khususnya, ketika bapak-bapak ingin berniat ihram, jangan lagi memakai pakaian dalam, jangan lagi memakai kaos kaki, jangan lagi memakai sepatu. Bapak-bapak, semuanya harus ditanggalkan kecuali kain ihram yang boleh dipakai oleh laki-laki. Pertanyaan lagi, Ustadz, kami pernah melihat ada celana dalam seperti sumo. Dimasukkan seperti ini, diikat. Nah, itu bagaimana hukumnya? Khilaf. Ada yang bolehkan, ada yang nggak bolehkan. Tapi lebih amannya mending gak usah dipakai, Pak. Mending gak usah dipakai. Wah, Ustaz, gak enak Ustaz, rasanya geli-geli gimana gitu. Udah Pak, nikmati saja. Sambil berdoa mudah-mudahan tambah panjang. Canda Pak. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang keenam ya, dilarang membunuh binatang yang sifat binatang itu buruan, darat dan halal dagingnya. Kalau terbunuh nyamuk, membunuh semut, hukumnya tidak mengapa. Walaupun tidak mengapa, jangan main bunuh-bunuhan. Ya, jadi yang dilarang ketika kita berihram untuk masalah membunuh adalah binatang yang sifatnya buruan, darat dan halal dagingnya. Yang ke-8, ke-8 lah. Ke-7. Nah, dilarang melakukan jidal, rafath, fusuk. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Haji itu bulannya ditentukan, disebut dengan miqat zamani. Habis itu lagi orang yang sudah diwajibkan berhaji maka jangan lagi melakukan rafath. Rafath ini apa? Ucapan dan perbuatan senonoh. Kalau bahasa Banjarnya cerobok, pornografi. Ucapannya mengundang syahwat. Jangan lagi ada canda-candaan yang mengundang syahwat. Walaupun walaupun pengucapannya itu ditujukan kepada pasangan halalnya. Jangan ada lagi. Habis itu lagi fusuk, jangan lagi ada yang melakukan kefasikan. Apa itu fasik? Fasik itu simpelnya adalah orang yang meremehkan syariat. Kalau ingin memahami fasik,
Apabila orang itu meremehkan syariat sudah termasuk